saya sebentar lagi akan memberikan kesempatan kepada kalian semua. Ini hari ulang tahunnya dia, surprise nih dari saya. Kalau kalian mau memberikan word of encouragement atau word of appreciation sebagai teman, word of offering, apa aja silakan ya. Kita udah kenal, ayo cell group, kita udah kumpul sama-sama almost 2-3 years. Jadi nggak usah panjang-panjang, just one sentence aja. Ini surprise buat Aiping, saya nggak ngomong sama dia, so jangan malu-malu ya. Habis ini kalian nggak usah berdiri di sini, kalian di tempat duduk aja. Apa yang kalian belajar dari Aiping, apa yang kalian appreciate dari Aiping, apa yang kalian diberkati dari Aiping, oke? Oke, saya mulai dari saya dulu. Tadi saya nggak tahu dari kesaksian kalian. In the meantime, saya ngomong siap-siap ya untuk kasih just a very one sentence word of encouragement. Tadi dari sharingnya Aiping, saya nggak tahu kalian belajar apa, mengambil kesimpulan apa dari sharingnya Aiping. Saya nggak tahu. Tapi saya yang saya ambil kesimpulan dari Aiping apa? Kalau masih single tuh pergi ke cell group. Ke cell group, ke persekutuan doa. Waduh. Cuman gue yang masih single sini ya. Rasanya kamu bilang apa, persekutuan doa Awan Datu tiap hari Kamis. Rasanya saya juga ke sana waktu hari Kamis kok, waktu masih di Jakarta. Kagak ketemu siapa-siapa. Kok pergi salah bahasa, bener kok, bener Awan Datu kok bener. Oke. Saya nggak ketemu, kali gue perginya hari lain kali ya. Oke. Saya banyak sekali belajar dari Aiping. Saya banyak diberkati oleh Aiping. Saya melihat dia adalah seorang istri dan seorang ibu yang luar biasa. Sebagai teman dia juga very faithful. Dan di dalam cell group setiap kali diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian atau memberikan sharing atau memimpin pujian, dia nggak pernah bilang enggak. Dia selalu mau ambil bagian. Satu hal yang kalian mungkin ingat di cell group, dia pernah bawa kesaksian, ingat nggak? Waktu dia baru kembali dari cuti, terus suaminya tanya, kunci rumah kamu taruh di mana? Bener nggak? Ya, dia bilang gitu. Suaminya tanya, kunci rumah kamu taruh di mana? Kunci rumah ini ya? Oke. Oh iya, hah? Oh, satu amplop lagi. Aduh, dia udah bingung, dia udah cari ke sana kemari, nggak ketemu aja pokoknya. Terus dia doa sama Tuhan, dia bilang tolong tunjukkan di mana kunci itu saya taruh katanya. Kalian pasti ingat kan? Terus akhirnya for some reason Tuhan bilang dan tunjukin sama dia, kamu coba lagi, padahal itu semua sudah dibongkar. Tas sudah dibongkar, semua udah dibongkar. Masa enggak sih? Bener kan? Koper dibongkar kan? Iya, enggak. Soalnya ada hubungan kesaksian sama gue nih, jadi belum dibongkar koper. Hah? Waktu itu kan udah malam gitu ya. Terus saya besokannya saya berencana mau cari. Tapi di saat itu ada yang bilang, maksudnya besok pagi kan biasanya saya doa dulu saat teduh kira-kira 45 menit. Jadi saya mau cari, cuman ada yang bilang saat teduh dulu gitu. Ada yang bilang cari gitu, saat teduh. Akhirnya begitu terus, akhirnya saya saat teduh dulu. Di saat teduh saya berdoa, saya minta Tuhan tunjukin saya di mana kunci itu. Dan selesai saya udah saat teduh beres, tiba-tiba ada seperti Tuhan kasih saya hikmat, dia bilang ada di koper yang warna coklat. Oke. Oh ya itu ya. Oke, ada di koper warna coklat di bagian kompartemen yang kamu tidak pernah pikir sama sekali kan? Bener nggak? Oke. Soalnya ada hubungan sedikit sama kesaksian saya. Tapi saya nggak pakai saat teduh. Oke. Anyway gini, kesaksiannya begini. Saya tuh punya satu blus. Nah, saya senang sekali sama blus saya itu. Blusnya sangat murah dan biasa. Tapi saya merasa kalau saya pakai blus itu saya manis sekali. Lah kok bolehnya blus itu tuh hilang. Berminggu saya cari di mana. Kalau saya lagi mau tidur, mau tutup mata, saya ingat lagi blus itu. Saya bangun berdiri bongkar. Akhirnya satu kali saya ingat kesaksiannya si Aiping. Tuhan, saya bilang itu kuncinya kopernya dia kan ketemu di mana, Tuhan tunjukin. Tunjukin saya dong Tuhan di mana blus saya itu. Tiap kali saya udah mau tidur terbayang lagi itu blus, di mana itu blus. Jadi sorry saya nggak saat teduh ke Aiping, cuman saya ngelamun di mana itu blus. Nggak ketemu, udah berbulan-bulan gitu ya.
Akhirnya satu kali saya tiap malam saya bilang, gimana itu blues? Tuhan, saya bilang, kok kan tolong si Aiping ketemuin itu kunci kopernya. Akhirnya satu malam saya mau tidur, udah malam saya udah mau tidur gitu. Tiba-tiba kayaknya Tuhan bilang, coba kamu lihat di dalam mobil kamu itu kan ada tas. Di dalam tas itu, tengah malam jam 11 malam, pakai piyama, keluar ke mobil, bongkar, ketemu. Jadi yang saya mau bilang, jangan anggap bahwa kesaksian di dalam sel group itu kecil. Apa sih artinya? Ada orang lain yang belajar dari kesaksian itu. Thank you so much, Aiping. Apa sih? Mau kasih Oke, sekarang kesempatan siapa yang mau kasih word of encouragement buat Aiping, nggak usah berdiri di sini. You can please dari kalian punya tempat duduk. Oke? Jangan bikin malu, oke? Udah diundang, udah makan nasi kuning, nggak mau kasih word of encouragement. Ini nungguin yang ulang tahun, sedikit aja, one sentence. Oke, Melan? Saya sangat bersyukur dalam share group ini saya kenal sama Aiping, berteman dengan Aiping dalam share group. Saya lihat Aiping seorang yang sangat tekun, dan dia juga seorang yang benar-benar taat pada Tuhan. Buat kita semua juga, kita kadang-kadang juga lupa, tapi tentang ini kita semua mempunyai contoh. Aiping itu tidak pernah lupa, tidak pernah melupakan waktu saat teduh dengan Tuhan. Dia benar-benar tekun, dan kami semua like the cell group kami sangat-sangat bersyukur punya teman seperti Aiping. God bless you, Aiping and Anthony. Yeah. Okay, anybody else? Tante mesti pakai ini, lempernya dipakai ini, Tante. Ngomong kayak gini. Oke, pegang aja. Enggak, ya ini untuk video katanya. Dua-duanya. Gitu. Oke. Oke, Tante, pendek aja, Tante. Iya, pendek aja, cepet-cepet ya. Aiping, happy birthday. God always bless you. Every day is birthday to you. To me, you adalah Tuhan yang takut Tuhan. Mungkin udah begini tua juga mungkin nggak tahu you punya hari ulang tahun ini hari, sampai kaget, malu-maluin aja, you know. Aduh, tapi saya bilang nggak apa-apa deh Aiping ya, because every day for you is birthday. Tuhan selalu beserta dengan you kemanapun you ada. You satu anak muda, istrinya Anthony yang really sayang sama Tuhan, that I know, and you taat. God bless you always. Thank you. Anybody else? Ciardia, you wanna say something? Mumpung saya lagi berdiri di sini. Itu pakai. Memang Aiping, happy birthday to you. Jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan pasti diberkatin dan selalu jalan hidupnya lancar. Kalau okay, that's all. Dari sebelah sini ada yang mau? Airin, Hon. Wanna say something? Yes. Yang saya lihat dari Aiping adalah Aiping tidak pernah berhenti mau belajar. Kita semua juga tahu kalau yang namanya pengetahuan itu tidak pernah habis. Saya cuma bisa melihat itu. Happy birthday, Aiping. Thank you. So anybody else? Anybody else? Iya dong, ini kan lagi jalan. Terus. Aja pelan. Tadi kan yang makan yang tua dulu. Dulu lagi ya. Berdiri. Berdiri lagi. Enggak. Oke. Saya juga berterima kasih Aiping, banyak berkat kepada kami semua di dalam cell group maupun di dalam gereja. Juga saya juga salut, Aiping begitu setia, bisa saat teduh selalu. Saya cuma doa doang sebentar. Pagi melek mata dan tidur gitu ya. Tapi puji Tuhan, memang benar ya. Saya buktikan sendiri apa yang kita minta selalu Tuhan dengar. Ya. Walaupun tidak semuanya dikabuli, tapi Tuhan selalu dengar. Memang kalau itu baik untuk kita, Tuhan pasti berikan. Saya juga berterima kasih Anthony dan anak-anak begitu baik semua, sekeluarga. Aiping juga
doa selalu untuk keluarganya, juga semoga Tuhan memberkati kalian sekeluarga dan diberkati selalu. Oke, thank you. Oke, Enggak, saya lihat dalam kehidupan Aiping yang bagus yang bisa dicontoh, yaitu bahwa dalam segala hal dia membawa kepada Tuhan. Dan kita memang tahu bahwa Tuhan adalah sumber segalanya, dan Aiping melakukannya itu. thank you. Saya mengenal Aiping bukan dari sel group. Saya tidak pernah ikut choir. Pada waktu itu saya ikut choir. Satu hal yang saya belajar dari dia, saya terus terang kalau choir itu saya tidak pernah menghafalkan kata-katanya pada waktu saya menyanyi. Dari semua saya perhatikan, sorry, hanya Aiping yang menghafalkan. Jadi kalau saya melihat, saya sendiri termasuk bahwa saya belajarnya itu 1 malam sebelumnya. Saya hafalin begitu. Tapi of course kita nggak bisa hafal. Di situ Tuhan menegur saya bahwa saya meremehkan akan pelayanan. Jadi kalau saya melayani, oh ya nggak apa-apa lah, itu kan alto kan di belakang, baris 2, baris 3 gitu. Tapi Tuhan menegur saya lewat dia. Justru lewat dia Tuhan menegur saya bahwa pelayanan sekecil apapun buat dia berharga. Jadi saya belajar dari Aiping bukan lewat testimoninya dia atau apa, tapi dari lewat actionnya dia saja. Saya perhatikan itu. Terima kasih Aiping. Very good. Oke, anybody else? Sun Leong? Oh, Lisian, boleh Bapak Sun Leong dulu, Lisian. Saya udah terlanjur mau. Ya oke deh nih, Lisian. Tapi Lisian mesti di tengah. Ayo. Saya kenal Aiping itu nggak lewat komsel, tapi itu waktu kadang-kadang kalau Aiping telepon untuk pesan makanan itu loh. Terus saya itu kalau terus ngomong-ngomong itu terus itu saya tuh senang sekali, kagum sama Aiping itu. Saya mikirnya itu, aduh, orang yang berduit kayak Aiping gitu kok. Aduh, imannya itu kok begitu ini ya, berharap sama Tuhan sepenuhnya. Saya tuh sampai rasanya itu kok kagum betul sama Aiping itu. Karena saya lihat itu biasanya orang kalau kaya itu kan sombong, terus nggak mau berharap sama Tuhan. Biasanya kan mengharapkan uangnya aja sudah mereka bisa apa-apa gitu loh ya. Tapi saya lihat Aiping tuh kok berbeda begitu. Saya kagum sekali, saya bilang, kamu apa-apa kok bisa menguatkan saya ini orang yang nggak punya. Terus jadi saya bisa belajar dari dia. Jadi imannya begitu kuat sekali, meskipun punya uang banyak, tapi imannya itu nggak didasarkan pada apa-apa yang dia punya, tapi dia terus berharap pada Tuhan. Itu yang saya kagum, dan saya bilang sama Aiping, semoga Aiping bisa dipakai lebih sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Aiping. Oke, pasti dipakai sama Tuhan. Ko Sun Leong? Saya mau tambahkan, Aiping. Kita tahu Christianity adalah bukan satu agama, tapi suatu relationship sama Tuhan. Juga kita bisa lihat buah dari kepercayaan kita itu kan. Yang kita lihat justru adalah buah daripada hasil kita bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bisa lihat dari Aiping. Satu ayat yang saya yakin yang cocok benar pada malam ini adalah yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Kalian semua banyak udah tahu ayat ini. Cuma ayat ini membentangkan betapa kehidupan seseorang yang bergantung pada Tuhan itu mempunyai buah. Dan kita semua bisa belajar bersama-sama sini. Buahnya itu buah apa? Kita perhatiin ya. Tuhan katakan demikian, datanglah kepadaku setiap kalian. Ini bahasa Indonesia yang sederhana saya ambil. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah capek menanggung kesusahan yang berat. Tadi Pak Aiping sudah bicara tentang hal itu. Karena Tuhan, aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Betul nggak? Merasa nggak ada stres. Kehidupan yang paling enak tuh di dunia ini nggak ada stres. Soalnya stres itu yang membuat kita jengker mati muda tuh biasa stres, penyakitan tuh gara-gara stres.
Enaknya dipanggil jengker, nah itulah maksud saya. Perhatikan ayat yang 29 sini. Tunduk dan bergantunglah kepadaku. Nah itu yang Aiping sudah lakukan. Tapi ada buah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Aiping. Biarpun mungkin dia sadar nggak sadar, tapi itu sudah saya lihat di kehidupan Aiping dan Anthony. Belajarlah dariku, Tuhan bilang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. Perhatikan sini. Kalau kita bergantung pada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu ada 3 hal yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Pertama, lemah lembut. Siapa di sini melihat Aiping lemah lembut orangnya? Itu Aiping lemah lembut itu berarti nggak kasar ya, nggak kasar. Artinya lemah lembut itu bisa melepaskan haknya, biarpun jadi nggak demanding. Ada seorang yang mempunyai hak, cuman dilepaskan haknya itu karena itu kepunyaan saya sebetulnya. Cuman untuk jangan ribut sama orang, dilepaskan haknya. Mari dong, itu lemah lembut sebetulnya. Saya lihat sudah melihat itu di Aiping juga, lemah lembutnya dan nggak kasar. Orangnya bisa melepaskan haknya dan juga orangnya halus. Mungkin Anthony lebih tahu dari saya tentang hal ini. Dan yang kedua, perhatikan, betul Anthony, rendah hati. Tadi Lisian udah bilang, orangnya biarpun kaya nggak sombong, rendah hati, bukan rendah diri ya. Itu ada bedanya rendah diri sama rendah hati. Yang kita lihat adalah rendah hatinya. Family ini rendah hatinya luar biasa. Biarpun mereka bisa sombong, mereka bisa meninggikan diri mereka, tapi mereka mempunyai atribut ini dari Tuhan, rendah hati itu. Maka kamu pun akan merasa lega. Siapa yang merasakan, mereka hidup tanpa stres. Mereka hidup dalam damai. Mereka hidup dalam keamanan, ketenangan. Karena apa? Karena kalau tunduk dan bergantung kepada Tuhan, kepadaku, bebanmu itu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan pun ringan. Itu bicara tentang cook. Kalau saudara perhatikan, kerbau yang besar tuh punya cook kan, dikasih cook, dan sebelahnya ada anaknya yang kecil itu, ditaruh cooknya supaya anak itu belajar dari yang besar. Kemanapun kerbau yang itu jalan, tuh anak ikutin. Jadi tuh anak belajar. Demikian pun kita kepada Tuhan. Kita mempunyai attitude atau sikap hati yang mau bergantung, tunduk kepada Tuhan. Dan saya percaya semua orang pun bisa ngalamin. Ada kelemah lembutan, ada kerendahan hati yang membuat kita merasa lega, berasa tenang, berasa damai. Itu pasti Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Selamat ulang tahun, Aiping. God bless you. Thank you. Oke, sebelum saya acara selanjutnya ada yang mau? Oke. Saya melihat Aiping setia and she has fear of the Lord. Itu yang perlu dimiliki kita semua. Dan kita bisa belajar banyak dari Aiping. Yang menarik saya melihat ini Aiping dengan Anthony adalah pasangan yang serasi. Sebab saya ingat pernah ada perkataan yang mengatakan kalau yang satu lemah, yang kuat akan menggendong yang lemah. Kalau yang satu kuat, dia akan menggendong yang lemah. Itu yang terjadi dulu. Pertama kali kan Anthony yang bawa Aiping. Waktu itu katakanlah Anthony kuat, Anthony yang gendong Aiping. Terakhir Aiping yang gendong Anthony. Nah kalau dua-duanya kuat, saya nggak tahu siapa yang akan digendong. Well, anyway, happy birthday, bless you. You are so much a blessing for others. We are blessed to have you. Yeah, bless you. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, next. Singkat aja deh ya Aiping ya. Sebenarnya sebelum Ko Sun Yong bicara mengenai Aiping itu saya udah mau ngomong juga hal yang sama. Kok bisa sama ya? Kok bisa sama ya? Saya juga bingung. Jadi waktu Ko Sun Yong bilang ada 2 hal yang dari Aiping yang saya bisa belajar, itu adalah kelemah lembutan dan
kerendahan hati. Itu dua hal itu yang sebenarnya yang saya mau ucapkan buat Aiping hari ini gitu. Tapi Kosunyong udah berarti bukan hanya saya yang sama gitu pikiran, ternyata ada orang lain juga yang sama pikiran seperti itu. Dan itu dua hal itu yang saya lihat dari kamu Aiping. Jadi kelemah lembutan kamu ya, dan kamu punya kerendahan hati kamu itu. Dan terus dan lagi juga saya melihat kamu seorang istri yang cakap, dan juga kamu sebagai woman of God. Itu yang saya boleh bilang sama kamu ya. Jadi hari ini saya mau ucapkan happy birthday for you, dan semoga panjang umur, selalu sehat, dan Tuhan berkati keluarga kamu semua. Oke. Ini terakhir kayaknya. Oke, saya melihat Aiping itu as a woman of faith. And tadinya saya ada 3F, bisa kategori kamu, tapi ketambahan lagi 1. 3 itu you are faithful and friendly and fruitful. Terus tadi dengar dari Penny, fear of the Lord, so there's 4F. Okay, fear to the Lord. So I learned a lot dari kamu juga, being humble and very friendly and very caring to people. So yeah, that's what I can say. And all the best. Happy birthday. God bless you, for you and Anthony and the family. Thank you, Heidi. Oke, last one. Sudah itu kita. Ini bukan ditujukan hanya untuk Aiping, tapi untuk seluruh keluarga. Bilang terus terang, kita jarang sekali saya ketemu orang, suami, istri, anak-anak semuanya tuh rendah hati. Kebanyakan suaminya tuh oke, tapi istrinya tuh istrinya baik, tapi suaminya suami istrinya bagus, tapi anak-anaknya ini the whole family kelihatannya very very nice people. Itu yang saya begini. Thank you. Aduh, Dedi, keluarga kita pasti diundang lagi tahun depan. Oke.